Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra. Sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta, tidak sekolah.
Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab. Juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap
Shalom, jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Kembali lagi kita akan siap untuk beribadah, menerima lawatan Tuhan. Saya percaya ada pesan yang sangat kuat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, jemaat Pondok Maharta di tempat ini. Itu sebabnya mari siapkan hati saudara untuk dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih dan penyerahan Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, mari bawa hatimu kepada Tuhan, sembah Tuhan, sebab Dia baik, Raja segala raja yang layak kita muliakan dan kita tinggikan. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih-Mu dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa di hidup kami. Kami bawa hati kami, hidup kami, ibadah kami kepada tangan Tuhan pada saat pagi hari ini. Lawat kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadirat Tuhan. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami, mulai pembukaan pertengahan sampai akhirnya, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bawa pujian syukurmu yang terbaik kepada Tuhan. Karena Yesus satu-satunya sumber jawaban di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
hari ini. Bersyukur buat kasih Tuhan di hidupmu. Bersyukur buat segala kebaikannya di keluargamu. Bersyukur buat segala kasih setianya yang kau nikmati pada saat hari ini. Kau masih bisa dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari ucapkan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu.
Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup memulihkan kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kami tidak dapat balas Tuhan selain membawa sembah kami yang terbaik di hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, mari bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan sebab Dia baik. Baik dalam suka maupun sukar, tetap kita katakan Yesus baik. Sebab Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kusangka takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Buka suaramu memuji nama Tuhan. Dia baik di hidupmu. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kami tidak takut Tuhan. Takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Dia baik. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Engkau baik Tuhan, selamanya baik buat hidup kami. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Naphtali Untung. Mari kita buka hati kita, biar lawatan firman Allah memberi kekuatan, memberi keteguhan hati bagi kita. Haleluya. Mari Engkau lawat kami Yesus. Karena kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Dialah yang setia. Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau setia. Engkau menyediakan kekuatan yang baru. Engkau menyediakan pengharapan yang baru. Dan Engkau menyediakan berkat-berkat yang baru di masa-masa sulit ini. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih buat Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Terima kasih buat pemeliharaan yang sempurna. Dan kami percaya ibadah kami hari ini, Tuhan hadir di antara umat-Mu, orang-orang percaya, di rumah-rumah maupun di tempat lain. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami hari ini. Berbicaralah dan ajar kami, kuatkan, teguhkan kami, biar pengharapan baru datang dari surga menjadi bagian kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, salam buat kita semua. Saya percaya Tuhan hadir di antara kita, di rumah-rumah di mana kita beribadah. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku,
Tuhan hadir di situ. Dan dengar baik, ini penting. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka Allah akan berperkara dalam hidup kita bersama. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah jangan takut, sebab semua dalam kendalinya Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, sudah 2 bulan kita dan seluruh negeri ini diperhadapkan dengan pergumulan dengan COVID-19. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bencana, musibah atau pergumulan yang sedang kita hadapi yang sudah 2 bulan ini, saudara, sebenarnya kita tidak usah heran dan tidak usah takut berlebih-lebihan. Sebab Alkitab juga berbicara tentang bencana, musibah sejak zamannya Abraham, sejak zamannya Ishak, zaman Nabi Elia juga terjadi. Dan kalau hari ini kita mengalami, menurut saya sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kita itu dalam dunia yang sewaktu-waktu dengan cepat bisa berubah. Dan perubahan dalam dunia itu bisa berbentuk apa saja. Dan salah satunya adalah bencana atau musibah yang sedang kita hadapi hari ini. Selama kurang lebih 2 bulan kita menghadapi pergumulan yang berat ini, ada banyak respon yang kita lihat. Ada orang yang responnya biasa saja, artinya dia tidak begitu takut, tidak begitu cemas, tidak begitu khawatir, dia biasa-biasa saja menghadapinya. Tetapi juga ada orang-orang yang menghadapi COVID ini, saudara, begitu takut, cemas dan khawatir. Sehingga setiap hari pikirannya hanya perasaan takut, perasaan cemas, takut mati, takut kena COVID. Begitu saja setiap hari. Takut ekonominya hancur, setiap hari berbicara takut. Mengertikah saudara bahwa benih ketakutan yang terus ada dalam hidup kita orang-orang percaya akan melemahkan kita dan akan membunuh gairah semangat kita untuk menjalani kehidupan. Itu sebabnya hari ini saudara, siapapun kita yang mendengar firman hari ini dan beribadah bersama-sama, mari dengar firman Tuhan. Daud berkata di dalam kitab Mazmur 56 ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud berkata, di saat saya menghadapi pergumulan, ada perasaan takut secara manusiawi. Ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Tetapi dikala aku menghadap Tuhan, yang firman-Nya aku puji, Alkitab berkata, rasa takut itu tidak ada. Tidak ada lagi di dalam ketakutan. Kenapa? Karena firman yang dijanjikannya teruji buat orang-orang pilihannya. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini mari kita belajar kenapa kita jangan hidup dalam ketakutan atau takut berlebih-lebihan menghadapi COVID-19 ini. Saudara yang Tuhan kasihi, yang pertama yang kita perlu renungkan begini saudara. Alkitab kita itu sudah memberitahu jauh-jauh sebelumnya akan apa yang terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius pasal 24, jelas sekali Yesus berbicara menjelang kedatanganku. Ayat 11 dikatakan, akan ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Akan ada pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan banyak orang. Yesus juga pernah berkata, nanti menjelang kedatanganku dalam kitab Lukas 21, akan ada gempa, akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan dan persoalan yang besar di bumi. Paulus pernah berkata kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, Tim perhatikan,
di masa-masa terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Terus Yudas di dalam kitab Yudas juga dikatakan bahwa pada akhir zaman, Yudas 1 ayat 8, akan muncul pengejek-pengejek. Akan muncul orang-orang yang menghina nama Tuhan dan pengikut-pengikut Kristus. Dan Yesus berkata itu baru sebuah permulaan akhir zaman. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa kita tidak perlu takut berlebih-lebihan terhadap pergumulan yang kita hadapi? Alasan yang pertama, sebenarnya Tuhan sudah memberitahu kepada kita orang-orang percaya yang disampaikan lewat Alkitab oleh para nabi dan para rasul bahwa pada akhir zaman memang akan terjadi masa-masa sukar, akan terjadi penyesat, akan terjadi musibah dan bencana. Alkitab sudah berbicara seperti itu. Dan harusnya kalau kita mengerti kebenaran ini, justru kita berkata begini. Yang pertama, kita berkata begini. Saya bersyukur. Satu sisi saya diperhadapkan dengan persoalan besar, yaitu bencana, musibah. Satu sisi aku bersyukur karena apa yang dikatakan oleh Alkitab dikenapi. Itu sebabnya saya hari ini, di saat saya diperhadapkan dengan kesukaran, bencana dan musibah, harus saya berpikir saya harus kuat. Kenapa? Karena saya yang diperhadapkan dengan persoalan ini, saya sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ini, Alkitab kita ini sudah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda bahwa nanti menjelang akhir zaman kamu akan diperhadapkan dengan banyak persoalan ini. Tadi yang saya sebutkan. Itu menunjukkan kalau hari ini kita menghadapi, berarti Alkitab benar adanya. Yang kedua, kalau kita mengetahui Alkitab dengan cara yang benar, harusnya kalau udah tahu bahwa ini tanda zaman, persoalan ini mengiringi kedatangan Kristus pada akhirnya, harusnya kita orang percaya semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Begitu. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam kitab Mazmur 95, Tuhan berkata begini. Jangan keraskan hatimu di saat Tuhan berbicara kepadamu dan dengarkanlah suaranya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ada banyak cara Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara lewat seorang nabi. Tuhan bisa berbicara lewat malaikatnya. Tuhan bisa berbicara dengan alam. Tuhan bisa berbicara dengan api yang dilihat Musa di padang gurun itu. Dan Tuhan juga bisa berbicara dengan cara alam, yaitu bencana dan lain sebagainya. Dan hari ini kalau Tuhan berbicara lewat bencana yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, harusnya kita mengerti Tuhan sedang berbicara kepada kita dan ini tanda zaman. Selain tidak usah takut, kita juga harus tahu inilah waktunya saya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya bertobat sungguh-sungguh, sebab kalau tidak, pada akhirnya saya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan tentunya kalau kita diperhadapkan dengan masa-masa seperti ini, dan kita tidak perlu takut berlebih-lebihan dan khawatir dan cemas. Kenapa tidak perlu demikian? Karena kita punya kekuatan, kita punya jaminan, kita punya andalan, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu saudara, di masa-masa sekarang ini yang paling tepat buat kita adalah mengandalkan Tuhan, satu-satunya kekuatan. Sekali lagi saudara, kita tidak boleh hidup dalam berbagai macam kecemasan, ketakutan yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberitahu sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Justru apa yang terjadi sekarang inilah
membuat kita meyakini bahwa firman Allah benar dan kita sungguh-sungguh cari Tuhan serta kita mengandalkan Tuhan lebih sungguh lagi. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh menjadi takut, saudara. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Daud tadi berkata, di saat aku diperhadapkan kepada sebuah pergumulan, aku memang ada perasaan takut. Tetapi pada akhirnya setelah aku memandang kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang terpuji, aku tidak menjadi takut. Mari kita sambung Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Menantikan upah yang kekal yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dengar baik, Petrus menasihati, menguatkan kepada orang-orang yang ada di Galatia, kepada orang-orang yang ada di Pontus, kepada orang-orang yang ada di Padokia, kepada orang-orang yang di Asia Kecil. Dia berkata begini, sekarang kalau kamu diperhadapkan dengan kepada sebuah pergumulan, kamu tidak usah takut. Kenapa? Karena kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat yang kelima, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sembari menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, di dalam Alkitab ratusan kali Tuhan berbicara jangan takut. Itu sebabnya hari ini di saat kita menghadapi pergumulan di depan kita, di masa hidup kita, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan memelihara kita semua. Mari perhatikan beberapa contoh. Orang-orang atau hamba-hamba Tuhan, para nabi yang diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang pada akhirnya dia menang karena menghalau dari dalam dirinya rasa dan perasaan takut itu. Mari lihat yang pertama. Pada waktu Elia diperhadapkan dengan kekeringan 3,5 tahun. Elia menguatkan dirinya dan belajar taat kepada Tuhan. Tuhan suruh kemana saja Elia ikut. Dan pada akhirnya Elia dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Di masa-masa yang sukar, Elia mendengar suara Tuhan dan belajar taat. Hatinya terus berpaut kepada Allah. Dan Allah memelihara orang-orang pilihannya. Kalau Anda melihat kehidupan Abraham dan Ishak, tadi sudah saya singgung. Orang-orang ini juga pernah menghadapi bencana kelaparan. Pada waktu Abraham menghadapi bencana kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Dan Abraham dipelihara oleh Tuhan menjadi seorang petani yang hebat. Demikian juga Ishak anaknya. Diperhadapkan kelaparan, dia pergi ke Gerar. Tuhan tidak izinkan dia pergi ke Mesir. Dan di Gerar dia bekerja keras. Dan dia dipelihara oleh Tuhan.
Orang-orang yang dengar-dengaran hatinya berpaut kepada Allah. Di masa sukar seperti ini, Allah akan tetap memeliharanya. Itu sebabnya jangan menjadi takut. Mari kita pahami ini. Kita kenal dengan peristiwa orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Kitab Keluaran menceritakan betapa beratnya pergumulan perjalanan hidup orang-orang Israel keluar dari Mesir. Satu hari orang Israel diperhadapkan dengan laut terberau. Rombongan terdepan diperhadapkan dengan laut terberau. Rombongan yang bagian belakang dikejar oleh tentara Fir'aun dengan kekuatan kuda keretanya dan persenjataan perang. Alkitab berkata orang Israel menjadi takut. Tetapi Musa berkata jangan takut. Sebab hari ini kamu akan melihat keselamatan yang datang dari Allah. Dan akhirnya Alkitab berkata, orang Israel mampu melewati laut terberau. Dan orang Israel mampu juga Allah menyelamatkan dari ganasnya tentara orang Mesir. Saudara yang Tuhan kasih, kenapa Musa berkata jangan takut? Karena Musa tahu betul siapa yang pimpin Israel. Siapa yang ada di tengah-tengah Israel. Alkitab berkata Allah hadir di siang hari lewat tiang awan itu. Dan Allah hadir di tengah-tengah Israel lewat tiang api di saat malam hari. Jadi Israel keluar dari Mesir dalam desain Allah. Israel berjalan di padang gurun disertai oleh Allah. Itu sebabnya pada waktu Israel menghadapi berbagai macam pergumulan. Alkitab berkata apa? Allah menyertai dan memberikan kemenangan di masa-masa yang sukar. Mari kita belajar mengerti bahwa kita tidak sendiri. Yesus berkali-kali berkata, aku menyertai engkau. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Alkitab berkata, roh yang dari atas, roh yang dari Allah, itu lebih besar dibanding kekuatan roh dunia ini. Itu sebabnya hari ini kepada kita semua yang mendengar firman hari ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dan percayalah bahwa Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Allah ada di tengah-tengah kita, Dia tidak hanya menjaga kita, tetapi Dia berperkara dengan hidup kita. Mari perhatikan beberapa kisah di dalam kitab Perjanjian Baru. Di saat Allah hadir di Nain, kehidupan terjadi. Di saat Yesus hadir di Kana, sukacita terjadi. Di saat Yesus hadir di Kapernaum, berkat terjadi. Di saat Yesus hadir di badai gelombang yang besar terhadap murid-muridnya, badai itu teduh. Itu sebabnya jangan pernah takut. Selama engkau menyertakan Tuhan dan disertai Tuhan, kita dalam perlindungannya, kita kuat di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Daud pun pernah berkata begini. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan aku kekurangan. Aku dibaringkannya, aku dipeliharanya, ganda dan tongkatnya terus memimpin hidupku. Sekalipun aku dalam bayang-bayang dan lembah maut, aku tidak takut bahaya, sebab Allah menyertaiku. Oleh karena itu hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, mari kita berpikir bersama bahwa kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan berperkara di tengah-tengah hidup kita, orang-orang percaya. Kiranya firman hari ini memberkati kita menjadi semakin kuat, semakin kokoh, dan menemukan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan semakin sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan, supaya kita kuat di dalam Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sebelum berdoa, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Tak usah kau takut, sebab Allah menjagamu. Haleluya, haleluya.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu yang dengar firman hari ini, yang beribadah kepada Tuhan hari ini, dengar baik. Jangan menjadi takut. Sebab apa yang terjadi hari ini sebenarnya Alkitab sudah berbicara kepada kita. Alkitab sudah memberitahukannya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya kita perlu menguatkan iman. Perlu cari Tuhan sungguh-sungguh di hari-hari ini. Jangan takut dengan pergumulan yang kita hadapi. Allah ada di antara kita. Allah menguatkan kita, Allah menyertai kita, dan Allah berperkara dalam hidup kita. Bapak Ibu yang hari-hari ini, dalam minggu-minggu dan bulan ini engkau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, engkau punya perasaan takut, cemas, engkau khawatir terus dalam hidup ini. Engkau boleh angkat repnya pujian ini bersama dengan kami. Dan Bapak Ibu boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah. Mari nyatakan bahwa Dia Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai. Dia yang besar, Dia yang dahsyat. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Teguhkan hatimu, percayakan Dia. Dia ada di antara kita. Melimpah El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah El Shaddai. Bapa, berkati umat-Mu hari ini. Jamah kami, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan berperkara dengan kami. Tuhan yang mengalaukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kami. Dan menggantikan damai, sejahtera dan sukacita hari ini. Kami berterima kasih, firman-Mu iya dan amin. Menguatkan dan mengkokohkan kami. Dan hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami tidak takut karena Allah ada di antara kami. Kami tidak takut, Allah penjaga kami. Dan Allah berperkara di antara kami orang-orang percaya. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Shalom, berjumpa kembali dalam Breaking News Porta. Seluruh kaum prianya Tuhan di GBI Pondok Maharta diundang kembali dalam ibadah kaum pria yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei pukul 7:30 malam melalui Zoom. Untuk itu pastikan setiap kaum prianya Tuhan mempersiapkan hati dan mempersiapkan segalanya sehingga dapat mengikuti ibadah streaming pada hari Rabu. Dan yang akan melayani adalah Pendeta Muda Andriana Titale MAG. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta diundang bersama-sama untuk menerima lawatan Tuhan, diperkuat imannya melalui firman Tuhan yang akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 25 Mei pada pukul 7 malam yang akan diadakan bersama-sama melalui Zoom, dan yang akan melayani adalah Ibu Pendeta Muda Andriana Titale. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan firman Tuhan yang dahsyat ini yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Untung Naftali. Terima kasih Bapak Pendeta Untung Naftali yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Seluruh jemaatnya Tuhan diundang kembali dalam ibadah streaming atau ibadah online minggu depan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale, yaitu Bapak Gembala. Pastikan setiap jemaat untuk dapat menerima berkat Tuhan melalui ibadah online minggu depan. Seluruh jemaat Tuhan kembali diingatkan bahwa Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ibadah di rumah, namun kita bisa tetap memberikan persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, memberikan persembahan program janji iman kita, dengan Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan untuk persembahan dan perpuluhan kepada Ibu Rosalina, dan dapat diantarkan ke rumahnya langsung dan dapat ditransfer melalui rekening yang ada di samping saya ini. Untuk persembahan dan perpuluhan ditransfer kepada Ibu Rosalina, untuk janji iman program dapat ditransfer kepada Ibu Siska. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Happy birthday, God bless you. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi warga negara Indonesia yang taat. Karena melalui ketaatan kita, kita bisa menjadi berkat. Pemerintah menganjurkan agar kita meminimalisir pemaparan virus COVID-19. Untuk itu pemerintah menganjurkan agar kita tinggal di rumah saja. Untuk itu seluruh jemaat tinggal di rumah saja dan jangan kemana-mana bila tidak penting. Yang berikutnya, mari kita jaga kesehatan kita, jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Yang kedua, pakailah masker. Yang ketiga, tetap berdoa untuk pemulihan bangsa kita. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Puji Tuhan, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Naftali Untung. Satu pesan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak perlu khawatir. Ya Bapa kita yang baik, selama kita berjalan seperti yang Tuhan mau, hidup kita dipelihara Tuhan, apapun keadaannya. Itu sebabnya mari kita akhiri ibadah ini dengan sukacita, dengan optimis. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan menerima doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau memelihara hidup kami di tengah-tengah badai sekalipun, di lembah-lembah kekelaman. Engkau ada menyertai kami. Kami mau responi firman-Mu Tuhan.
Kami mau berjalan dengan iman, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti akan dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Kiranya anugerah pertolongan Tuhan boleh memimpin setiap pemimpin, mulai dari presiden, seluruh jajaran menteri, staf aparatur negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya di dalam menghadapi, menanggulangi wabah COVID-19 ini, supaya semuanya Tuhan boleh mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Naftali Untung. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu berada. Jadikan berkat Tuhan. Kami memberkati juga dan berdoa untuk Ibu Gembala Senior kami Boli Mesa. Oh Tuhan, Gembala Petamburan, Bapak Yosafat Mesa dan seluruh staf pengembalaan. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini di Pondok Maharta. Tuhan lawat mereka semua. Kami berdoa Tuhan Yesus yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Kami yang bekerja, kami yang ada di rumah, kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Engkau memulihkan setiap mereka yang lemah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya anugerah Tuhan dinyatakan. Mari saudara-saudara arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Haleluya. Amin.